Pertempuran terakhir demikian Letjen Purnawirawan Himawan Sutanto mencatat dalam bukunya, Madiun dari Republik ke Republik, tentang pertempuran sengit antara pasukan Siliwangi dengan pasukan pendukung PKI dalam babak sejarah pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Dalam bukunya, Madiun dari Republik ke Republik, Letjen Himawan mencatat, setelah Madiun dapat direbut pasukan Siliwangi, di utara Surakarta, daerah-daerah Kudus, Pati, Wirosari, Purwodadi, Cepu, Brigadeus Sudiarto dan beberapa kesatuan kelaskaran antara lain Laskar Minyak Cepu bergabung dengan pemberontakan PKI Madiun. Mereka mendirikan pemerintah Front Nasional di Pati. Menyikapi situasi itu, Gubernur Militer Kolonel Gatot Subroto menugaskan Brigadeus 1 Siliwangi yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Kusno Utomo untuk menumpas pemberontakan tersebut. Pasukan Letkol Kusno Utomo pun akhirnya berhasil merebut kembali kota-kota dan daerah yang sebelumnya dikuasai oleh pasukan pemberontak PKI di dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian menjelang akhir November tahun 1948, Gubernur Militer Surakarta Kolonel Gatot Subroto menyatakan bahwa tugas Brigade Kusno Utomo telah selesai. Kolonel Gatot lantas memulangkan Brigade Siliwangi itu untuk kembali ke basisnya di Yogyakarta dan Magelang. Dengan perintah itu, kata Himawan, Brigade Kusno dapat melakukan konsolidasi dan melakukan persiapan tugas pokoknya menghadapi agresi militer Belanda. Sementara itu, pasukan komunis di bawah komando Djoko Suyono yang mengundurkan diri dari Madiun. Melalui suatu perjuangan yang berat, sampai di daerah utara Solo, tapi Djoko Suyono dan pasukannya tidak dapat lagi menggabungkan diri dengan Brigade Sudiarto. Di sebelah barat Purwodadi sisa pasukannya memasuki daerah Klambu, suatu medan yang berhutan, penuh rawa dan berdekatan dengan garis status quo Van Mook. Disinilah, menurut Himawan, pertempuran yang menentukan terjadi. Batalion Kala Hitam dari Brigade Siliwangi yang sedang dalam gerakan kembali ke basisnya di Yogyakarta dikerahkan untuk menghadapi sisa pasukan Djoko Suyono di daerah Purwodadi. Pasukan Batalion Kala Hitam, Siliwangi pun terlibat dalam pertempuran yang menentukan. Menurut Himawan dalam bukunya, pertempuran terakhir ini berlangsung dengan seru selama 2 hari. Dengan penuh fanatisme dari kedua belah pihak. Batalion Kala Hitam kehilangan seorang komandan kompi, Kapten Hamid, gugur di dalam pertempuran, tapi akhirnya pada tanggal 28 November, Djoko Suyono, Maruto Darusman, Sayogo dan kawan-kawan tertangkap oleh satuan-satuan TNI di Desa Peringan dekat Klambu. Dalam pengakuannya Djoko Suyono menyatakan bahwa ia terpisah hanya 200 meter dari Amir Syarifuddin. Dari keterangan ini pihak TNI mengambil kesimpulan bahwa rombongan Amir pastilah berada di sekitar Purwodadi, tulis Himawan Sutanto dalam bukunya. Maka, untuk memburu mantan Perdana Menteri itu, pasukan TNI kian menggencarkan operasi patrolinya. Kemudian pada keesokan harinya, didapat kepastian tentang persembunyian Amir Syarifuddin di daerah Klambu. Tidak mau menyiakan waktu, pasukan TNI pun lantas melakukan serangkaian pengepungan. Amir menurut Himawan, ketika itu mencoba meloloskan diri dengan melalui rawa-rawa dan hutan-hutan. Sampai kemudian pada tanggal 29 November tahun 1948. Pukul 17, Amir dan pasukan yang mengawalnya terkepung di Gua Macan, Desa Penganten, Kecamatan Klambu, dalam dialog jarak jauh yang dilakukan antara pasukan yang mengepungnya dengan Amir. Mantan Perdana Menteri itu mengatakan bahwa dia hanya mau menyerah kepada pasukan Panembahan Senopati. Keinginan Amir ini tidak disia-siakan oleh pasukan pengepung. Kompi Pasopati, Amir Syarifuddin menyerah kepada Kompi Pasopati di dalam keadaan kurus, menderita sakit disentri dan berjalan pincang. Oleh Kapten Ranu, Komandan Kompi Pasopati, para tawanan dibawa ke Babalan, untuk kemudian diserahkan kepada Batalion RA Kosasih dari Brigade Siliwangi I. Maka praktis seluruh pasukan PKI, yang dipimpin oleh Djoko Suyono dan Sumarsono, yang telah mundur menempuh jarak yang jauh dan melalui medan yang berat dari Madiun, berjumlah kurang lebih 500 orang. Sisa dari kekuatan semula kurang lebih 3.000 orang lengkap dengan persenjataannya. Menyerah di hutan Klambu, tulis Himawan dalam bukunya. Mengutip kesaksian Letnan Sirats dari Batalion Kala Hitam, yang bersama Letnan Sarmada menyerang pasukan lawannya.
mengalahkan dan menawannya, mengatakan bahwa kondisi pasukan PKI yang berhasil ditawannya ini sangat menyedihkan. Mereka dalam keadaan kelaparan dan demoralized. Para tawanan selanjutnya dikumpulkan di Purwodadi. Para anggota batalion Kala Hitam memperlakukan tawanan-tawanannya dengan baik. Lalu karena tersentuh oleh rasa kemanusiaan, anggota-anggota Kala Hitam rela mengeluarkan dari uang saku mereka sendiri untuk membeli makanan, obat-obatan untuk kemudian dibagi-bagikan kepada para tawanan tersebut. Ketika itu tidak ada persiapan bantuan logistik untuk memberikan makan kepada tawanan yang berjumlah besar itu, tulis Himawan dalam bukunya. Letnan Kolonel Kusno Utomo selanjutnya memerintahkan agar para tawanan diangkut dengan kereta api menuju ke Solo untuk diserahkan kepada Gubernur Militer Solo, Kolonel Gatot Subroto. Sedangkan Amir Syarifuddin dengan tawanan-tawanan penting lainnya diangkut dengan kereta api khusus dari Kudus ke Yogyakarta dengan dikawal oleh Batalion Kosasih dari Brigade Siliwangi. Maka dengan itu berakhirlah pemberontakan PKI yang tidak dibantu rakyat, yang operasi penumpasannya memakan waktu 72 hari. Sejak dimulai dengan perebutan kekuasaan di Madiun pada tanggal 19 September tahun 1948, sampai sisa kekuatan bersenjatanya menyerah dalam pertempuran akhir di hutan Kelambu, daerah Purwodadi, Amir Syarifuddin dengan beberapa pimpinan inti PKI dapat ditawan, tulis Himawan. Tawanan-tawanan yang penting antara lain Amir Syarifuddin, Suripno dan Haryono menurut Himawan ditahan di penjara Benteng Yogyakarta. Ketika dikunjungi oleh Jaksa Agung dan Kolonel Nasution, Amir tetap memelihara sikap kebesarannya. Atas pendapat Jaksa Agung, para tawanan ini dikirimkan ke Solo untuk diperiksa oleh Gubernur Militer Surakarta Kolonel Gatot Subroto pada tanggal 19 Desember tahun 1948. Pada hari Belanda melancarkan agresi militernya yang kedua, Amir Syarifuddin dengan 11 pemimpin PKI lainnya menjalani hukuman mati di Desa Ngalihan, Karanganyar, Solo atas perintah Gubernur Militer Surakarta, Kolonel Gatot Subroto, kata Himawan Sutanto dalam bukunya.